Ternyata masih banyak yang bertanya tentang sertifikat-sertifikat itu ya, berkaitan dengan pengelolaan kinerja melalui PMM, SKPPM. Jadi mungkin perlu ada perubahan paradigma ya Bapak dan Ibu. Jadi wajar lah kalau masih banyak di antara kita yang terkunci dengan eh, cara kita yang lama gitu kan. Dulu kan kenaikan pangkat diantaranya kan dilakukan dengan mengumpulkan angka kredit. Salah satunya adalah pengembangan diri ya dalam bentuk pelatihan, diklat dan sebagainya, banyak ya, banyak. Bukan hanya itu. Sehingga dulu itu kan banyak guru yang sibuk mengumpulkan sertifikat pelatihan karena itu bukti dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang nanti bisa bernilai angka kredit untuk naik pangkatnya. Walaupun sebenarnya pada saat itu guru itu tidak juga melaksanakan kegiatan pengembangan diri dalam bentuk pelatihan dan sebagainya itu sebebas-bebasnya, tidak juga. Waktu itu pun harus didasarkan pada kebutuhan gitu kan ya. Bahkan kan ada batasan pengembangan dirinya berapa angka kredit yang dibutuhkan untuk tiap jenjang naik pangkat. Itu dulu. Jadi kita masih terkunci dengan gaya lama di mana kita sibuk mengumpulkan angka kredit, salah satunya dari proses pengembangan diri, sertifikat pelatihan diantaranya. Nah, di yang sekarang itu tidak berlaku Bapak Ibu, karena angka kredit itu kan merupakan hasil konversi dari nilai predikat kinerja akhir tahun gitu ya. Jadi kalau baik itu 100% dikali dengan koefisiennya gitu kan ya. Kalau sangat baik berarti 150% dikalikan dengan koefisiennya, nanti baru jadi angka kredit. Artinya kita tidak mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan seperti dulu gitu kan. Nah, yang kedua, di penilaian kinerja sekarang yang nanti predikat akhirnya dikonversi menjadi angka kredit itu juga ada pengembangan kompetensi gitu Bapak Ibu ya. Tapi pengembangan kompetensi ini tidak menjadi unsur utama dalam proses penilaian kinerja, karena unsur utama dari proses penilaian kinerja itu berupa praktik kinerja dan perilaku kerja itu. Jadi kalau mau mendapatkan nilai baik bahkan sangat baik ya, maka tinggal perbaiki saja praktik kinerja berupa layanan pembelajaran, arti praktik pembelajaran artinya begitu, dan perilaku kerja itu yang utama gitu kan. Adapun pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pertemuan kombel dan yang lain-lainnya ya, PMM dan sebagainya, itu sebagai variabel pertimbangan. Nah, yang penting dari pengembangan kompetensi ini adalah jangan sampai pengembangan kompetensi ini dilakukan lebih mendominasi dibanding dengan yang utama tadi gitu kan ya. Jadi guru sibuk repot karena terjebak dengan gaya lama mungkin ya. Walaupun perlu diulangi ya, di dulu saja ketika masih pakai dupak kita itu dibatasi loh gitu kan ya. Pengembangan kompetensinya itu dibatasi, apalagi sekarang tuh. Nah, jadi gini, ketika guru akan melakukan pengembangan kompetensi sebagai variabel pertimbangan yang nanti akan menjadi pertimbangan penilaian kinerja itu harusnya dikelola dengan baik, tidak serampangan, tidak asal ikut-ikutan gitu kan ya. Enggak, tapi jelas ketika guru ini kalau pengembangan kompetensinya berupa seminar atau pelatihan, itu jelas kenapa saya ikut pelatihan yang ini, kenapa saya ikut seminar yang ini, karena memang saya butuh itu gitu kan ya. Nah, berarti harus berdasar pada kebutuhan. Butuhnya apa? Ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika guru menentukan bentuk pengembangan kompetensi apa yang akan diikuti. Yang pertama itu pertimbangan pada unsur utama penilaian kinerjanya. Kan tadi ada dua ya, praktik kinerja dan perilaku kerja. Untuk praktik kinerja misalkan, kan kita diminta untuk memilih satu indikator dari 8 indikator. Untuk guru itu kan untuk fokus ke praktik pembelajaran. Kalau misalkan guru fokus memilih indikator disiplin positif misalkan begitu dari 8, ada 7 yang lainnya itu kan ya, oh berarti guru selama 6 bulan akan fokus memperbaiki disiplin positif di kelasnya gitu kan ya. Lalu pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh guru tersebut? Nah, berdasar pada kebutuhannya dalam rangka tadi meningkatkan disiplin positif. Upaya apa ya yang harus saya lakukan sebagai bekal saya sebagai guru supaya disiplin positif ini bisa terwujud dengan baik. Artinya kalau memang si guru tersebut belum begitu paham, apalagi belum paham sama sekali tentang disiplin positif, padahal dia akan meningkatkan
disiplin positif di kelasnya, oh berarti itulah alasan si guru itu harus mengembangkan kompetensi tentang disiplin positif. Berarti dia nanti akan ikut seminar, akan ikut pelatihan, ikut pertemuan kombel dan sebagainya yang terkait dengan penerapan disiplin positif. Maka dimasukkanlah rencana kerja pengembangan kompetensi, mengikuti seminar, apalagi tuh, gitu kan ya, akses PMM, apalagi tuh sampai aksi nyatanya ya, sampai ke bukti karya yang terkait dengan disiplin positif. Artinya pengembangan diri yang dilakukan oleh guru itu tidak serampangan berdasar pada kebutuhannya, karena dia butuh itu ya, tidak asal ikut-ikutan. Itu ya. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua itu didasarkan pada model kompetensi guru. Sudah ada perdirjen yang mengaturnya. Ada 4 kan di situ. Kompetensi yang dikuasai gitu kan Bapak Ibu ya. Dari 4 kompetensi tersebut, maka silahkan lakukan refleksi. Kita sudah bagus di mana, lemah di mana, gitu kan ya. Maka ketika menemukan kelemahan pada kompetensi yang harusnya dikuasai, itu kan ada level minimumnya, nanti kita perjelas lagi, ada karena ada perdirjennya, perdirjen 2626 itu ya. Nanti pada bagian yang lemah itulah menjadi fokus pengembangan kompetensi kita. Jadi tidak serampangan asal ikut, ada ini ikut itu kan ya, lalu semuanya diajukan. Nah itu malah tidak mendukung pada peningkatan kinerja nantinya kan Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya itu. Jadi poin yang pertama itu fokus pada unsur utama penilaian kerja berupa praktik pembelajaran sebagai bagian dari praktik kinerja dengan perilaku kerja. Yang kedua berdasar pada model kompetensi. Kita lakukan refleksi. Nah, untuk refleksi kompetensi ini sudah ada Bapak Ibu sejak beberapa bulan yang lalu, itu sudah tersedia di masing-masing akun PMM kita, itu ada tuh refleksi kompetensi. Itu akan berakhir di akhir Januari. Diisi saja di situ. Isi beberapa pertanyaan yang diajukan di situ, ada banyak ya pertanyaannya. Tapi saran saya jangan dimanipulasi isiannya, biarkan apa adanya. Justru kan dengan mendapati kesimpulan dari isian kita yang apa adanya, kita tahu titik lemahnya di mana. Berarti, oh kalau ternyata saya lemahnya di sini, di bagian pedagogik, di bagian sosial misalkan, oh berarti saya harus meningkatkan kompetensi bagian ini. Berarti nanti masuk ke RHK kita, gitu ya, RHK SKP kita. Jadi berdasar ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya. Yang terakhir terkait dengan kompetensi, nah yang nanya, Pak bisa nggak sertifikat tahun 2023 nanti saya laporkan sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi di tahun 2024? Ya tidak bisa, kan di luar RHK Bapak Ibu. Kita nyusun RHK 2024 Januari sampai Juni untuk periode 1 itu kan ya, untuk siklus pertama. Berarti aktualisasi realisasi dari kegiatan pengembangan kompetensi kita itu berlaku di Januari Juni tersebut. Kalau yang udah tahun lalu kan itu sudah tidak masuk pada, artinya kan kegiatan aktualisasi kita atau realisasi kerja kita itu kan berdasar pada rencana kerja. Rencana kerjanya dalam bentuk SKP itu kan disusun di Januari. Berarti nanti realisasinya ya per Januari itulah tuh ya, Bapak Ibu. Nah gitu ya, dia tidak bisa yang sudah lewat ya tidak bisa, karena ini bukan hak kredit ya. Penegasannya saya ingin tegaskan tuh Bapak, maksudnya Bapak Ibu, masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa pengembangan kompetensi sebagai pencarian angka kredit, bukan. Nah, itu ya. Itu hanya untuk variabel pertimbangan supaya si guru ini mendukung pada tugas utamanya dalam 2 tadi ya, praktik kinerja dengan perilaku kerja itu kan. Jadi didukung oleh pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bukan kegiatan yang serampangan asal ikut, karena sekarang kan menjamur sekali itu kan ya, gitu banyak banget. Selektif ya, sesuai kebutuhan. Oh, saya sejak awal butuhnya di sini, ya ikut yang itu aja gitu kan, yang lainnya ya itu opsional. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh, lah Pak masa iya dibatasi, nggak dibatasi, selama tidak mengganggu tugas yang lain ya silahkan gitu kan. Tapi yang utamanya itu kan pada kebutuhannya. Oh saya kalau ini saya mau ikut karena kebutuhan saya, yang lain nanti dulu, saya karena ada aktivitas yang lain gitu kan ya. Kalau memang waktunya luang ya nggak apa-apa, di luar kebutuhan pun Bapak Ibu ikut gitu kan, karena ilmu tidak ada batasan ya, mencari ilmunya gitu Bapak Ibu ya. Ya semangat Bapak Ibu, begitu ya. Ya.